Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa kembali dengan saya Suardi pada pembelajaran kali ini. Itu kita masuk kepada sistem perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan menciptakan tumbuhan untuk kita yang ada di penghuni alam ini, terutama kita manusia. Nah, sekarang bagaimana tumbuhan bisa berkembang biak? Untuk itu kita simak video pembelajaran kali ini. Sekarang, adapun yang akan menjadi tujuan pembelajaran kali ini itu adalah setelah peserta belajar yang mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat membedakan perkembangbiakan secara vegetatif alami dan perkembangbiakan secara botani. Kedua, menjelaskan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Ketiga, menjelaskan cara perkembangbiakan secara vegetatif botani. Itulah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kali ini. Sekarang, reproduksi secara vegetatif alami. Yang pertama, itu spora. Spora adalah biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporopitnya, sedangkan pada paku dibentuk oleh daun fertil atau sporofil pada permukaan bawah daun di tepi daun. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Pada umumnya fragmentasi terjadi pada ganggang hijau dan berbentuk filamen, misalnya hydrocycline spesies. Yang kedua adalah tunas. Tunas biasanya muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau sudah tua. Tunas ini bermuncul pada akar, batang, dan daun. Pembentukan tunas pada batang misalnya pada bambu, tebu, dan pisang. Selanjutnya ada tunas adventif. Tunas adventif atau tunas liar adalah tunas yang muncul pada tumbuhan selain pada batang. Itu bisa muncul pada akar dan pada ketiak daun. Pada akar contohnya cemara, sukun, dan kesenek. Tunas pada daun contohnya cocor bebek. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuknya menggelembung, berair, memiliki sisik-sisik daun pada berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis contohnya terjadi pada bawang merah. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang ini adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata-mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang dapat dijumpai pada tanaman kentang. Selanjutnya ada risom. Risom atau akar tinggal itu adalah batang yang tebal yang tumbuh di bawah tanah. Pada risom terdapat tunas atau sisi-sisi daun dan antar ruas. Jika risom terpisah pada induknya akan menjadi individu baru. Risoma dapat dijumpai pada tumbuhan seperti jahe, kunyit, lengkuas, dahlia, dan beberapa jenis rumput. Selanjutnya ada stolon atau geragi. Stolon sering kita jumpai atau lihat pada rumput-rumput liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan tanah atau di bawah tanah. Sepanjang tolong itu muncul tunas-tunas yang dapat kelak menjadi tumbuhan hidup baru. Contoh tanaman tanamannya seperti yang muncul di permukaan adalah pegagan dan stroberi. Sedangkan yang menjalar di dalam bawah tanah contohnya adalah rumput teki atau
alang-alang. Selanjutnya, reproduksi vegetatif pada tumbuhan secara buatan. Ada contohnya seperti stek atau batang yang dipotong-potong. Stek itu adalah menggunakan potong-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku. Ya, misalnya bisa kita jumpai pada waru, tanaman waru, pada tanaman tebu, ya, dan rumput-rumput lain. Adalah mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuat sebagian kulit dan kambium secara meningkat pada cabang, batang, lalu ditutup dengan tanah atau serabuk, dibungkus dengan plastik atau sabuk. Setelah akarnya tumbuh, batang yang sudah tumbuh itu tadi ditanam. Bisa tanaman ini dapat dilakukan pada tanaman dikotil, terutama buah.